sebagai ketua MES, bagaimana Bapak melihat ada surat gubernur yang meminta kanun LKS direvisi? Saya selaku ketua masyarakat ekonomi syariah dan juga sebagai pemerhati syariah di Aceh, ya, ekonomi syariah terutama sekali. Sebenarnya dasar pembentukan kanun nomor 11 2018 itu dimulai pada tahun 2002 yang lalu, di mana dimulainya pelaksanaan penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi di dalam penerapan syariat Islam itu, di kanun itu, kanun nomor 11 juga kalau tidak salah tahun 2002, di sana sudah diatur tentang akidah, ibadah dan syiar Islam yang harus dilaksanakan di Aceh. Jadi sedangkan soal muamalah secara syariah ataupun ekonomi syariah belum begitu mencuat di sana, belum begitu diatur, ya. Sehingga dalam perjalanannya kita pelaksanaan syariat Islamnya sudah baik, ya, dari penerapan akidahnya, ibadahnya dan syariat Islamnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi sejak dari tahun 2002, sebelum kanun nomor 11 2018 keluar, ini ada dualisme sistem perbankan di Aceh, yaitu bank syariah itu pun sudah setelah tsunami, ya, bank syariah, bank konvensional pada saat itu pool konvensional, dan kemudian ada bank syariah. Maka kenapa bank konvensional? Bank konvensional adalah dengan menerapkan sistem bunga yang itulah yang mengakibatkan pelaksanaan syariat Islam yang dituangkan dalam kanun nomor 11 2002 itu masih terjadi simpang siur ataupun bertolak belakang dengan tekad pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh. Jadi maka lahirlah kanun nomor 11 2018 untuk totalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu, baik secara akidah, ibadah, syiar Islam dan muamalah yang setiap hari orang berhubungan dengan perbankan, tapi mereka ribawi. Maka lahir kanun ini sehingga totalitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu jadi kafah, baik itu perbankan, asuransi, lembaga keuangan lainnya seperti leasing, pegadaian, ya, operasi, semua harus dilaksanakan secara syariah. Jadi dengan demikian maka insya Allah pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu tentu sudah berjalan secara kafah. Maka secara otomatis saya selaku ketua masyarakat ekonomi syariah dan seluruh unsur pengurus serta pakar ekonomi syariah yang tergabung dalam masyarakat ekonomi syariah Aceh, kita menolak untuk revisi kanun nomor 11 2018, dan tentu menolak juga kehadiran bank konvensional dan bank konvensional di Aceh kembali, karena itu sudah tentu bertentangan dengan syariat Islam dan hadis. Jadi kalau kita lihat Pak Adi, katakanlah sedikit ada mungkin alasan gubernur nih, PJ gubernurnya, PJ yang katakanlah PJ cuma setahun, ya, itu apa alat dan landasan mereka yang mengusulkan ini? Kalau menurut Bapak bisa berasumsi lah. Ya, ini kan melihat kejadian akhir-akhir ini yang terjadi di BSI, ya, yang baru mencuat ini, dan mungkin juga ini sebelumnya juga sudah dibicarakan. Saya pikir ini ya tergantung pertimbangan beliau-beliau itu, ya, pertimbangannya seperti itu. Tapi kita di sini kan ada MPU, ya, ada majelis dan ada ulama lain, ya, yang sangat memahami tentang pelaksanaan syariat Islam. Jadi sebelum kita memutuskan untuk kita lakukan revisi, tentu kita harus duduk bersama dengan para ulama, para
ke pengurus MPU dan ketua MPU untuk kita minta tausiah dari mereka. Ini kan lebih memahami tentang bagaimana akibat apabila Aceh ini kembali pelaksanaannya kehadirannya bank konvensional, sementara yang diharapkan dalam syariat Islam itu adalah bank konvensional itu harus dimusnahkan, ya, harus ditiadakan di Aceh, karena salah satu yang tercantum dalam surat Ali Imran itu, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Ini adalah ayat inilah yang yang bertentangan dengan kehadiran kembali bank konvensional. Jadi Bapak kan sebagai mantan ketua BPD dulu ya, kalau sekarang Bank Aceh. Direktur utama bank BPD dulu. Bank Aceh juga sudah pernah di Lok Semawe, BPD Lok Semawe atau Bank Aceh sekarang, atau di Langsa, di mana-mana. Sebenarnya secara substansi apa perbedaan bank syariah ini dengan bank konven, sehingga ada orang yang harus getol sekali. Apa ini menyangkut pelayanan selama ini yang belum maksimal atau bagaimana? Perbedaan yang sangat menjolok itu adalah dalam hal penerapan sistem bunga. Kalau bank konvensional itu kan menganut sistem bunga, asal datang di situ bunganya berapa, baik menabung, mau depositokan uang maupun mengambil kredit, ya. Sedangkan di bank syariah tidak mengenal dengan sistem bunga, tapi yang disebut adalah sistem bagi hasil. Jadi di sini azas keadilan yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha dan para yang berhubungan dengan pihak bank, ya. Sehingga di sini kalau di bank konvensional itu ya sekarang bank menetapkan 15% misalnya bunga, atau 18% mau ambil enggak gitu, ya. Itu sudah mulai di situ sudah sangat tidak adil, dan di samping itu sudah dilarang dalam Al-Quran yang mengatakan itu bahwa itu adalah ribawi yang haram kita laksanakan. Kalau demikian, bahwa karena memang secara substansi akan lebih memunculkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian juga akan menumbuhkan kesejahteraan. Jadi sebenarnya secara lebih luas lagi, sedikit lagi Pak, semestinya masyarakat ini kan harus mendukung, karena nanti ada konsep keadilan. Karena yang dilihat selama ini kan cuma masalah bank konvensional, padahal dalam LKS itu juga mencakup hal-hal pembiayaan dan segala macam. Mungkin bisa Pak? Iya, memang saya kira ini kan masalah ekonomi syariah itu harus diadakan edukasi terus kepada masyarakat, ya. Sehingga masyarakat tahu di mana letak haramnya, ya, dan di mana bank konvensional itu yang tidak dibolehkan, dan di mana bank syariah itu adalah menggiring pelaksanaan ekonomi di Aceh itu yang sudah berlaku syariat Islam itu yang tidak ribawi lagi. Jadi sehingga masyarakat ini tidak lagi terjerumus kepada ribawi. Nah, inilah yang kita harapkan. Tugas daripada bank syariah ini dan pelaku-pelaku ekonomi syariah, baik itu pakar ekonomi syariah, tidak pernah berhenti dan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar ekonomi syariah ini dipahami dan tentu dilaksanakan, karena ini bukan tidak mungkin di dalam pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat yang seperti yang memperlakukan seperti rentenir, ya. Ini kan masih sistem bunga. Ini yang terjadi di masyarakat masih sistem bunga juga. Jadi di masyarakat pun yang secara pribadi harus dilaksanakan secara bagi hasil, secara syariah. Jadi sehingga tidak hanya lembaga keuangan, tapi juga pribadi pun kalau ada pinjam meminjam itu harus dilaksanakan sesuai dengan ekonomi syariah yang dibenarkan dalam Islam kita.
dalam kanun LKS itu kan ada perintah kanun itu kepada pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, untuk mengawal LKS ini. Ini malah mau direvisi. Gimana itu, Pak? Iya, ini kan maka sebelum pemahaman ini kan terlibat banyak orang untuk menjadikan Kanun Nomor 11 2018 itu sebelumnya itu kan ada rapat dengar pendapat DPU, rapat dengar pendapat umum. Dan tentu apabila ingin dilakukan perubahan, kita juga harus membuat rapat terlebih dahulu, hadirkan para pelaku ekonomi syariah, pakar ekonomi syariah, kemudian ulama, MPU, sehingga tidak serta-merta untuk dilaksanakan, padahal itu sudah masuk dengan sudah dalam kondisi yang bertolak belakang dengan dekat awal dan keharusan kita untuk melaksanakan ekonomi syariah di Aceh dalam rangka melengkapi Kanun Nomor 11 2002 yang sudah memberlakukan syariat Islam yang selama ini belum totalitas karena masih ada bank konvensional ya. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya tidak mengambil tindakan langsung, tapi perlu dimusyawarahkan sebelumnya ya. Jadi sehingga tidak terjadi sekarang ini yang terjadi pro kontra ya. Yang luar biasa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi secara etis dan prosedural bahwa surat gubernur bulan Oktober, dalam artian 3 bulan beliau menjabat itu dikirim ke DPRA untuk meminta revisi kanun, itu tidak bisa diterima, Pak. Ya, kalau saya ini kan bukan kami yang menerima surat itu ya, tapi yang kami tidak menerima itu adalah revisi kanun ya. Revisi kanun, kalau kami pengurus MES itu menolak revisi kanun. Dan kemudian siapapun yang merevisi itu ya, siapapun yang merevisi itu dan menolak kehadiran daripada bank konvensional di Aceh, karena ini akan membawa masyarakat, menggiring kembali masyarakat kepada ribawi kembali yang seharusnya kita alhamdulillah sudah berjalan lancar, sudah baik ya. Kondisi yang terjadi pada satu bank baru-baru ini ya tentu itu perlu penekanan ya, perlu penekanan untuk lebih baik lagi dalam berbagai sistem, terutama sekali dalam teknologi, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu tidak terhenti ya. Dan ini bukan salahnya syariah, tapi sistemnya di perbankan yang sedang ada problem ya. Dan sebenarnya surat gubernur untuk revisi itu sudah disampaikan itu pada Oktober ya kan, 3 bulan, dan jauh sebelum terjadi kemacetan di BSI. Sebenarnya itu nggak ada kaitannya. Bagaimana Pak melihatnya? Iya, tapi kan muncul setelah ini. Selama itu sebelumnya kan tidak muncul itu. Ini yang kita tahu selama ini muncul ya. Berarti dalamnya ada unsur politik dong. Ya. Jadi kan yang kita tahu ada surat itu setelah ada problem yang terjadi dalam perbankan yang akhir-akhir. Dan sebelumnya kan Pak Hamdan ada lihat nggak surat itu? Belum. Makanya. Jadi kenapa sekarang dimuncul kan gitu kan? Jadi jangan terus bergembira dengan situasi sebuah bank yang begitu, karena ingin ada peluang untuk merubah kembali kanun itu untuk masuk bank konvensional. Ini saya rasa yang perlu kita perbaiki adalah sistem perbankan yang lebih baik. Tapi yang sudah jelas Pak, seperti ada gium di Aceh itu ada Potemurhum hukum Masyakwala. Ya, artinya bahwa masalah syariah ini, masalah kanun syariah, saya juga melihat bahwa ada reaksi dari para ulama itu untuk tetap menolak bank konvensional untuk masuk kembali ke Aceh. Jadi ini kan saya rasa ini adalah pasti akan terjadi hal yang tidak baik ya. Maka saya menganjurkan apapun bentuknya ini harus pemerintah Aceh itu perlu duduk bersama kembali dengan alim ulama, dengan pimpinan pesantren, dengan PMPU,
bahas lebih baik dulu untuk memulai kembali ataupun bagaimana bila tindakan ini dilakukan, tentu perlu tausiah mereka terlebih dahulu. Ini yang kita harapkan.